Saya ulangi lagi. Semua firman yang datang kepada kita, kalau sering mencari suara Tuhan, untuk kita disegarkan kembali, karena suara Roh Kudus itu, firman-Nya pasti untuk orang lain yang menderita. Dan ini contoh. Kenapa Musa dialihkan perhatiannya untuk menyimpang dari jalan yang rutin itu? Sebab Musa harus kembali ke Mesir untuk menyelamatkan umat Tuhan yang menderita itu. Maaf kalau saya bicara soal karismatik. Kalau kita pernah dengar kata karismatik, saya ini orang karismatik juga. Saudara, betapa salahnya kita orang-orang karismatik. Seringkali kita belajar mendengar suara Tuhan. Minta karunia Roh Kudus bekerja dalam diri kita. Tapi untuk diri sendiri, misalnya, tolong doakan dong kunci saya hilang, berlian saya hilang itu gimana kira-kira? Ngawur aja. Kunci hilang, berlian hilang. Kan ada begitu bukan? Terus ada lagi, doakan jodoh saya itu siapa? Enak saja. Karunia Roh Kudus bukan untuk hal-hal seperti itu. Kita mendengar suara Tuhan, itu pasti Papa berbicara untuk kita jadi berkat buat orang lain. Dari dulu seperti itu. Ingat ketika Paulus dalam keadaan dia tertekan karena dia bingung, ke Bitinia nggak boleh, ke Asia nggak boleh, ke Frigia nggak boleh. Kemana? Dia menunggu. Toto malam itu dapat penglihatan. Ada orang Makedonia panggil-panggil. Makedonia itu Eropa. Dan itu pertama kali Injil masuk Eropa. Ada orang lain lagi. Waktu Petrus di rumah Simon penyemak kulit, dia lagi doa, dia bingung mau ngapain, dia tidak tahu. Tahu-tahu dapat penglihatan. Ada kain lebar sekali dan turun binatang-binatang haram itu. Petrus bilang, aku nggak bisa makan ini. Ada pernyataan, ada orang Roma, Cornelius yang di Kaisarea perlu Injil. Itu pertama kali Paulus nginjil ke orang kafir. Selama itu dia hanya orang Yahudi saja. Selalu kepada orang lain. Lagi sekali pertanyaannya. Kapan terakhir kali saudara mendengar suara Tuhan? Dan itu pasti suara untuk saudara buat sesuatu buat orang lain. Temukan itu. Kapan terakhir kali? Nah, inilah hidup yang tidak membosankan, saudara. Kalau kita punya output, kita punya sasaran dalam hidup ini. Seperti Tuhan Yesus tadi. Dia tahu kemana. Walaupun dia sendiri perlu untuk dia. Kalau saudara baca secara sepintas ya, kisah Tuhan Yesus itu sangat indah. Saya coba aja sepintas ya. Karena waktu. Lihat kembali ke Matius 14. Bagaimana dia hidup untuk orang itu. Ini secara kronologisnya. Ya, saya sepintas saja lihat. Tadi pasal 14. Dia masih ingin tenang. Ingin menyendiri. Tapi orang banyak ngikuti dia. Sudah, ayat 15-nya sekarang. Menjelang malam, ya dari pagi nih sampai malam. Murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Saya tanya kepada saudara, apa sih motivasi murid-murid memberitahukan ini? Kayak Yesus dianggap buta aja, nggak tahu kalau sudah malam. Kok masih diberitahu segala itu, kenapa kira-kira? Siapa yang nggak tahu kalau tempat itu sunyi, nggak ada bakery di situ? Suruh mereka itu pulang. Ayo, motivasinya apa mereka ngasih tahu begini? Iya, pengen istirahat. Nggak mau repot. Nah, Tuhan Yesus dikatain begitu jawabnya. Tapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Kalau Petrus darah tinggi langsung stroke itu. Memberi makan orang segitu banyak. Karena bayangkan, yang makan laki-laki saja 5.000 orang. Bisa bayangkan jumlah total semuanya itu. Ya kalau 5.000 saya ambil separuh aja 2.500 sudah menikah. Berarti bawa istrinya toh, tambah istrinya 2.500, 7.500. Dan ingat orang Israel itu anaknya nggak pernah kurang dari 5, di atas 10. Bayangkan 2.500 keluarga bawa anak 5 aja sudah 7.500 sendiri. Tambah 12.520.000. Belum papa mamanya, oma opa, kemenakan, adik perempuan kecil, adik perempuan laki semuanya. Wah, itu total sudah 30 ribuan itu saudara. Makanya bilang suruh pulang sudah malam begini. Karena mereka egois, gak mau tahu. Tapi itulah hati Yesus. Gak cuma dilayani, disembuhkan, gak cuma dikhotbah. Beri mereka makan. Udah? Terus, selesai semuanya itu, kita tahu sisanya 12 bagul. Ayat 22. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu. Nah, ini kronologis. Sesudah itu. Ya, selesai memberi makan 5.000 orang laki-laki saja. Gak dihitung lagi perempuan, orang tua semuanya itu. Menjelang malam tadi. Kira-kira sampai jam berapa itu? Bagi-bagi ngumpulkan lagi potongannya.
Ayo. Jam berapa? Jam 2-an kira-kira, betul. Kira-kira begitu ya. Lalu mereka suruh pergi. Ayat 23. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Nah, baru dia dapat waktu sendirian. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Para murid-muridnya sudah berapa mil jauhnya dari pantai diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam. Jadi baru 1 jam, saudara. Ada masalah lagi. Murid-muridnya mengalami badai. Dan ia datang berjalan di atas air. Dia bisa berkata, pasti selamatlah, ada pelampung kok biarin aja. Dia bisa pikir seperti itu. Tapi enggak. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka berterkejut dan berseru, itu hantu. Wah, kalau Yesus kayak saya tiup itu perahu sekali, kurang ajar betul. Tolong dibilang setan lagi ini. Lalu berteriak-teriak karena takut, teriak-teriak lagi. Padahal baru pisah. Yesus belum dibangkitkan, jadi dia belum pakai tubuh kemuliaan itu. Masa nggak kenal? Itulah orang panik. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini. Seterusnya saya nggak usah baca. Terus ayat yang ke-34. Ada kata apa di situ? Setibanya di seberang. Jadi dia naik perahu juga bersama mereka. Lanjut dong. Kira-kira jam berapa sampai di seberang? Kira-kira saja. Jam 3 turun nolongi. Ya ribut-ribut sedikit. Jam 5-an ya, betul. Jam 5-an lah. Masih agak gelap. Setibanya di seberang mereka mendarat di Genesaret. Ketika Yesus diapakan? Dikenal oleh orang-orang di tempat itu. Mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu. Lihat itu ribut lagi nih. Maka semua orang yang sakit dibawa kepadanya. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jubah-jubahnya. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Kira-kira sampai jam berapa itu? Nah mungkin jam 7 orang banyak loh, lebih. Jam 10-an kira-kira toh. Ayat 1, pasal 15. Kemudian apa? Nah kata kemudian nggak sambung terus bukan? Datanglah beberapa orang Farisi ahli Taurat dari Yerusalem. Tahu-tahu maksud mereka menjebak Tuhan Yesus. Dilayani juga, sudah, nggak ditolak. Ngomong panjang lebar, sudah, nggak usah dibaca itu, ya. Dia tahu, diceritakan mereka semuanya itu. Terus, nah, kita lanjut ke ayat yang ke-21. Lalu, nah kata ini nyambung, kronologis lalu. Yesus pergi dari situ, dari tempat orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat tadi itu. Dan menyingkir, masih ingin menyingkir lagi. Karena dia belum bisa tenang, karena masih syok. Ke daerah Tirus dan Sidon. Datanglah seorang perempuan dari Kanaan. Ditolak atau dilayani? Layani lagi, saudara, terus begitu. Udah, ayat yang ke-32. Lalu, nah kata lalu ini sambung. Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, dia masih ngomong lagi, tergerak oleh belas kasihan. Ini orang banyak itu lagi. Sudah berapa hari? 3 hari mereka ngikuti aku. Mereka sudah 3 hari di jalan terus. Hanya ingin cari tempat tenang, menyingkir, menyendiri, nggak selesai. Terus suruh apa mereka? Yesus suruh apa? Mereka disuruh kasih makan. Kata murid-muridnya kepadanya, bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak segitu besar jumlahnya? Saudara lihat, baru 3 hari yang lalu. Mereka lihat apa? Mujizat apa? Roti. Dan percaya gak, rotinya belum habis, yang sebakul-sebakul tadi itu belum habis dibawain mereka. Masih gak percaya, baru 3 hari. Jujur, kalau gurunya kayak kita model, itu murid diapain ya nak? Coba jawab, kalau model Yesus kayak kita, ini murid kurang ajar betul. Yang kamu bawa itu roti mujizat belum habis. Bisa gak percaya lagi. Saudara lihat, kasih Yesus itu luar biasa. Yang makan 4.000 orang lagi di situ, saudara. Oke, lanjut. Pasal 16. Ayat 1 bilang apa? Kemudian datang lagi ini kelompok yang gila itu lagi tadi. Farisi, Saduki, hendak mencoba Yesus. Ditolak atau dilayani? Dilayani, saudara, terus begitu. Sampai ayat berapa itu ya? Ya. Ayat 13. Setelah, nah, lanjut ini. Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipia berkata, dia masih disusi dengan murid-muridnya. Terus begitu masih ngomong lagi. Ya, apa yang dia nyatakan. Saya nggak usah baca terus. Langsung pasal 17. Berapa hari kemudian? 6 hari. Ya, baru dia bisa berhenti. 6 hari kemudian. Dia naik ke bukit. Dan di situ dia diperbudak.